لحضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين إلى رحمات المسلمين عامة خصوصا لحضرته قاسم قوي وشيخ سرد الحبيب مغذر بن عبد الرحمن المساوي سيد الحبيب جدا نافع بن سلم جدا وعجي محمد بخيت إمام محي الدين النووي الإمام النووي والإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني وعلى نية الصدق والقبول وحصول الآمال والمأمول بجاه وشفاعة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memilih kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang insyaallah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini menjadi sebab kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di hadis yang kedua di ujung, masih tentang hari kiamat. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda kiamat sudah kita jelaskan kemarin, dan bukan hanya kita harus beriman kepada kiamat, imanuna biyaumin akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Iman kita kepada hari kiamat dan juga wajib percaya pada semua perkara dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Kemarin sudah kita bahas, di antaranya adalah terkait dengan padang mahsyar, alam barzah dan seterusnya. Lalu kemudian syafaat. Syafaat ini pertolongan. Syafaat itu berbagai macam. Dalam kitab Jala'ul Afham, Syarah Aqidatul Awam, dikatakan ada syafaatul uzma, syafaat terbesar. Syafaatul uzma ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ketenangan kepada seluruh makhluk dari rasa takut dan kesulitan di tempat berkumpul atau di padang mahsyar. Semua orang dapat syafaatul uzma. Kemudian yang kedua ada syafaat khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan suatu golongan ke dalam surga tanpa hisab. Ada orang mendapat syafaat dari Nabi, satu golongan bisa masuk surga tanpa hisab. Di kitab Maulid dikatakan bahwa wasulusu yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Sepertiga umatnya Nabi itu masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada juga syafaat itu
yang khusus milik Nabi, milik Rasul untuk meninggikan derajatnya seseorang. Ini ada syafaat yang pertama tadi syafaatul uzma. Orang di padang mahsyar ketakutan disyafaati oleh Nabi, dipindah dari padang mahsyar, lalu kemudian di yaumul mizan atau dipindah ke tempat timbangan amal atau di hisab. Guru kami Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan bin Syah bin Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan bahwa di padang mahsyar itu 50.000 tahun, tapi ada orang-orang tertentu yang di padang mahsyar itu walaupun waktunya sampai 50.000 tahun, Allah persingkat waktunya. Itu nunggunya seperti orang dari waktu zuhur ke asar saja. Kira-kira kalau dari zuhur ke asar berapa jam? Ya 2,5-3 jam. Ada orang-orang yang nanti merasa di padang mahsyar itu singkat. Dan kemarin sudah kita bahas orang-orang yang mendapat naungan di padang mahsyar tidak merasa kepanasan. Ya, padang mahsyar 50.000 tahun mencekam keadaannya. Ada syafaat yang kedua tadi, orang dapat syafaat dari Nabi bisa masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, syafaat dari Nabi untuk meninggikan derajatnya seseorang. Ada syafaat itu, pertolongan syafaat itu yang bentuknya adalah menolong orang yang seharusnya masuk neraka tapi nggak jadi masuk neraka. Gara-gara diberikan syafaat, harusnya orang ini masuk neraka, tapi karena mendapat syafaat nggak masuk neraka. Dan ini dalam kitab Jala'ul Afham dikatakan bahwa tidak hanya milik Rasulullah saja. Ulama bisa mensyafaati, orang soleh bisa mensyafaati, ya, bukan hanya milik Rasulullah SAW, tidak khusus. Yang kelima, ada syafaat untuk mengeluarkan satu golongan dari neraka. Udah masuk neraka, disyafaati baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Ini ada. Dan ini syafaat yang model ini tidak hanya milik Rasulullah SAW saja. Jadi ada syafaat itu yang harusnya masuk neraka. Kalau ini sudah masuk neraka, diangkat dari neraka. Nah, dan ini bukan hanya milik Rasulullah SAW saja, tapi juga diberikan kepada para nabi dan orang-orang soleh. Guru kami Buya Yahya itu pernah cerita, ada 2 orang yang pernah bertemu lillah, ketemunya karena Allah, bukan karena urusan dunia, bukan, lillah, karena Allah. Dalam satu majelis pernah ketemu. Lalu kemudian ketika di akhirat, ini salah satunya masuk surga, yang satu masuk surga ini dia keliling surga cari, sudah ketemu dengan teman-temannya, sahabatnya, orang-orang terkasihnya, tapi kemudian dia ingat, ya Rob, saya ini pernah ketemu dengan satu orang yang kami bertemu itu karena engkau. Kemana ya itu? Kemana dia? Kata Allah, di neraka. Maka orang ini kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, keluarkan ia dari neraka. Aku mohon, keluarkan ia dari neraka karena aku ingin bersama dengan dia. Itu bisa jadi orang, bisa menjadi sebab penduduk neraka atau orang yang masuk neraka, sahabatnya yang masuk neraka ini diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga gara-gara satu pertemuan yang pertemuannya lillah, karena Allah. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi sebab kita bisa saling mensyafaati satu dengan yang lainnya. Ada juga syafaat bagi orang yang wafat di kota Madinah. Syafaat bagi orang yang wafat di kota Madinah. Syafaat bagi orang yang menziarahi makam Nabi SAW. Ada syafaat bagi orang yang menjawab azan. Barang siapa yang ketika mendengar azan lalu kemudian dia jawabi dengan jawaban Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya,
lalu kemudian berdoa dia Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, maka wajabat lahu syafaati, wajib baginya syafaatku. Ada syafaat yang berupa diringankan siksa bagi orang kafir, seperti Abu Lahab yang pernah bergembira dengan lahirnya Nabi, tapi mati dalam keadaan kafir. Dia masuk neraka tapi ada syafaat. Syafaatnya adalah keluar dari jempolnya atau dari jarinya air yang menetes lalu kemudian diminum. Itu bagian syafaat. Atau diringankan tiap hari Senin ya, siksanya. Baik, selain syafaat ada hisab, Pak. Jadi bukan hanya kita percaya tentang kiamat, yang berkaitan dengan kiamat pun kita harus percaya. Imanun nabi yaumil akhirin wajib wa ma kana bihi minal ajab. Ada hisab, hari perhitungan amal. Hisab ini ada hisab yang berat, ada hisab yang ringan. Ada orang masuk surga tanpa hisab, ada orang masuk surga tidak dihisab lagi, masuk surga bi ghairi hisab. Ada yang dihisab dulu. Hisab perhitungan amal. Hisabnya ada dua, ada hisabnya yang berat, ada hisabnya yang ringan. Hisab berat itu ya kayak kita pemeriksaan di pengadilan lah, satu kasus, satu permasalahan, wah pertanyaannya berjam-jam nggak selesai. Itu hisab berat. Ada orang dihisab berat begitu. Tapi ada juga orang dihisab dengan hisab yang ringan. Ya mungkin kalau pemeriksaan, kenapa ini kamu melakukan ini? Begini. Buka lagi. Kenapa begini? Ya selamat. Nah, ya, itu. Nah, kita minta hisab yang ringan. Ketika kita baca surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita minta Rabbi hasibni hisaban yasira. Rabbi wahai Tuhanku, hasibni hisablah aku hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Kita minta dihisab dengan hisab yang ringan. Ya syukur-syukur masuk surga tanpa hisab. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Tapi kayak pantas beli. Ngelihat potongan kita begini pantas beli kira-kira. Nah, dihitung amalnya. Ya, dihitung amalnya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Setelah dihisab, dihitung-hitung, ditimbang. Ada yaumul mizan, timbangan amal baik dan buruk. Nah, hisab timbangan amal ini erat kaitannya, Pak, dengan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Nah, kita pernah dulu ngaji di daerah Perum sana. Ketika kita jelaskan konsep su'ul khotimah, husnul khotimah, jamaah protes. Gak bisa begitu. Ini bertentangan dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kan ditimbang amal itu, enggak ngelihat ujungnya. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini ada konsep husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Orang senakal apapun, sebejat apapun, seburuk apapun dia, kalau matinya husnul khotimah, menurut keyakinan kita masuk surga. Orang bagaimanapun banyaknya amalnya, kalau matinya su'ul khotimah masuk neraka. Apa kaitannya dengan konsep hisab, dengan konsep timbangan amal, perhitungan amal? Apa kaitannya? Orang, Pak, kalau matinya dalam keadaan husnul khotimah, dosanya semua diampuni oleh Allah SWT. Amal ibadahnya walaupun sedikit diterima. Nah, kalau orang husnul khotimah, walaupun ibadahnya sedikit, kalau dosanya sudah diampuni, nggak ada. Kalau ditimbang, ya tetap berat amal baiknya. Ya, sehingga yang masuk surga. Dan orang tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Makanya dikatakan bahwa masuklah kamu ke dalam surga berkat rahmatku. Ya Allah, berkat amalmu, dengan berkat amalku. Enggak, kata Allah, berkat rahmatku. Enggak, ya Allah, berkat amalmu. Kata Allah, ya sudah, coba ditimbang amalmu.
Orang beramal 500 tahun, Pak. Kata Allah, timbang dengan 1 biji bola matanya. Lah itu 1 biji bola mata itu tidak bisa, Pak, ditutup dengan amal 500 tahun, belum anggota tubuh yang lainnya. Maka kata Allah, kalau kamu minta kamu masuk surga dengan amalmu, coba ditimbang. Amalmu tidak bisa membuat kamu masuk surga. Masuk kamu ke neraka. Ya Allah, jangan masuk neraka ya Allah, masuk surga saja dengan rahmatmu, sudah dengan rahmatmu. Lah orang masuk surga dengan rahmatnya Allah, Pak. Lah orang kalau matinya su'ul khotimah, tidak dapat rahmatnya Allah, gak bisa dia masuk surga itu. Jadi husnul khotimah, su'ul khotimah itu kaitannya dengan dia dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah atau tidak. Maka kita semua minta matinya dalam keadaan husnul khotimah. Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Habib Umar itu cerita bahwa di Mesir, Pak, ada seorang ulama yang matinya su'ul khotimah murtad. Kenapa? Yang diandalkan adalah ilmunya, yang diandalkan adalah amalnya. Dia hanya mengandalkan ilmunya, amalnya, tidak pernah minta husnul khotimah. Dia sombong dengan ilmunya, dia sombong dengan amalnya. Dia tidak pernah meminta mati dalam keadaan husnul khotimah, tidak minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khotimah murtad. Wal'iyadzu billah, insyaallah. Nah, maka semua dari kita minta husnul khotimah. Dianjurkan oleh ulama-ulama jangan pernah tinggal minta husnul khotimah tiap harinya itu. Nah, makanya kita baca Ratibul Haddad, misalnya ada ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khotimah, minta husnul khotimah. Tapi orang mati husnul khotimah ada yang secara zahirnya ngeri, Pak. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah min kalamil muhakkik Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit, yang kalamnya dikumpulkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, itu diceritakan bahwa ada seorang alim matinya terbakar di pabrik sabun. Setelah kewafatannya itu kemudian seorang ulama dimimpikan, nanya, "Ya Syekh, kenapa engkau mati dalam keadaan terbakar?" "Sebab saya minta husnul khotimah, tapi saya tidak barengi dengan fi khairin wa lutfin wa afiyah." Orang yang matinya tertabrak, matinya kena giling, tabrak kereta, tabrak mobil, masuk jurang, dibunuh, bisa jadi dia husnul khotimah. Tapi kita nggak mau mati dalam keadaan seperti itu. Kita pengen matinya husnul khotimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Maka kata ulama, jangan hanya minta husnul khotimah, tapi tambah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya, kita minta mati husnul khotimah dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan yang baik-baik, ya. Baik. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Lalu kemudian ada sirat, jembatan. Jadi Pak, kalau di sana ini tempat perkumpulan manusia dikumpulkan setelah dihisab, ditimbang, lalu kemudian di ujung sana ada surga. Ada surga. Di bawahnya ini ada neraka. Di atas neraka ada sirat. Nah, ada siratal mustaqim, siratnya sirat. Sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka. Neraka jahanam. Semua orang akan lewat di situ. Enggak ada orang enggak lewat di situ. Semua orang akan lewat. Dalam literatur turas, dalam kitab-kitab kuning dikatakan bahwa jembatan itu datar, naik, turun, naik lagi, turun, lurus, gitu. Sirat. Semua orang akan lewat, baik orang terdahulu maupun orang yang datang kemudian. Tapi yang pertama kali melewati sirat adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kita umatnya Nabi Muhammad akan lebih dulu lewat itu dibanding Nabi Ibrahim, dibanding Nabi Musa, dibanding Nabi Isa, nabi-nabi yang lain. Kenapa kita lebih dulu lewat sirat? Karena kita bersambung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada di antara mereka yang melewati sirat seperti sekejap mata. Ada yang seperti sambaran kilat. Ada yang seperti kuda yang berlari cepat. Ada yang berjalan lamban. Ada yang baru selangkah dua langkah jebur. Ada yang macam-macam. Ya, macam-macam. Adapun orang kafir dan orang yang banyak maksiat dari orang beriman, mereka tergelincir ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka. Adapun orang kafir abadi dalam neraka. Orang yang beriman yang banyak maksiatnya, maka setelah dosanya dibakar dalam neraka, dosa-dosanya terbakar dalam neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini sirat ini dikatakan oleh ulama kalau jarak perjalanan atau jauhnya itu seperti orang jalan kaki 500 tahun. Kita ini kalau jalan kaki 500 tahun tanpa berhenti, itu sepanjang apa ya? Sepanjang itu sirat itu, jembatan itu. Ya, insyaallah. Tapi ada amalan yang orang kalau baca amalan ini, sirat akan dipendekkan qadra dhira', seperti satu dhira'. Satu dhira' itu 48 cm kurang lebih. Ini dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah ada bab hal-hal yang disunahkan setelah sholat. Barang siapa yang membaca setelah sholat 4 kali asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun 4 kali, maka sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka, akan Allah pendekkan hanya 1 dhira' saja. 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Baik. Lalu setelah itu kita percaya dengan haud Nabi kita Muhammad SAW, telaga milik Nabi kita Muhammad SAW, yang barang siapa yang minum dari telaga itu la nadhma'u ba'daha abada, tidak akan haus selamanya. Telaga Kautsar, telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa minum air dari telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita harus percaya dengan surga. Surga tempat pemberian balasan yang baik. Kemudian neraka, kita percaya neraka tempat pemberian siksa. Dan kenikmatan terbesar di dalam surga adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar dalam surga adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah bisa dilihat nanti ketika kita di surga, bukan Allahnya di surga. Surga adalah tempat kita. Ketika kita di surga, nikmat terbesar adalah bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melihat nikmat zatnya Allah, nikmat terbesar dalam surga adalah melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu thumma intalaqa, dalam nuskhah lain fantalaqa, maka Sayyidina Umar mengatakan orang yang bertanya itu pergi, falabistu maliyan, maka kemudian ini kejadian ini kemudian membuat berselang beberapa waktu. Tsumma qala Nabi SAW, lalu kemudian Nabi bertanya, ya Umar, atadri, apakah engkau mengetahui manis sa'il, siapa yang nanya itu? Ini kata
Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini memberikan pelajaran kepada kita, Pak. Kenapa Sayyidina Umar, kenapa Nabi hanya bertanya kepada Sayyidina Umar, padahal sahabat di situ banyak. Kenapa hanya nanya ke Sayyidina Umar? Dikatakan bahwa pengkhususan pertanyaan kepada Sayyidina Umar, ya Umar atadri manis sa'il, menunjukkan kemuliaan Sayyidina Umar, menunjukkan ketinggian derajatnya Sayyidina Umar inda Rasulullah SAW, di sisi Rasul SAW. Dan jawaban Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, menunjukkan adabnya Sayyidina Umar yang luar biasa. Maka dikatakan bahwa seyogianya seorang murid ketika gurunya bertanya, apakah kamu tahu atau tidak, maka jangan mengatakan tahu, jangan, tapi katakan Allah, Rasulnya, Allah dan ahli ilmu lebih tahu. Allahu ahlul ilm a'lam, guru lebih tahu. Kenapa? Kalau dia mengatakan tahu, nyatanya tidak tahu, maka dia berdusta. Kalau dia mengatakan tahu dan memang tahu, maka dia terhalang dari keberkahan lafaz, kalam, ucapan dari gurunya. Maka ketika seseorang ditanya oleh gurunya, walaupun sudah tahu, katakan bahwa Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sehingga ketika gurunya memberikan pelajaran atau jawaban, dia memperoleh keberkahan dari kalam-kalam gurunya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayat Nabi sallallahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innahu Jibril, maka orang yang bertanya itu adalah Jibril, wahai Umar. Atakum yu'allimukum dinakum, Jibril datang mendatangi kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian, mengajarkan, memahamkan kepada kalian tentang perkara agama kalian dengan sebab pertanyaan malaikat Jibril itu. Ini pelajaran kepada kita. Kadang-kadang kalau kita ini sesama jamaah, sesama kelompok, lalu kemudian kalau kita yang ngomongi nggak enak, ada yang salah, ya kita pura-pura bertanya aja, biar yang menjawab itu adalah gurunya atau ustadznya atau orang yang dianggap berilmu, sehingga orang yang lain paham. Ya, ini namanya hikmah dalam memberikan pelajaran, pengajaran, teguran kepada orang lain. Sayyidina Hasan Husain itu diceritakan bahwa pernah melihat salah satu orang tua sepuh itu wudunya kebalak-balik, tidak tertib. Itu basuh tangan dulu, habis basuh tangan basuh kaki gitu, kemudian basuh wajah, basuh kepala, itu dibolak-balik. Nah, kemudian gimana caranya? Kalau langsung ditegur orang tua marah. Maka kata Sayyidina Husain, Kak, biar saya ini nanti kalau waktunya sholat, kakek itu wudhu, nanti saya wudhu di sampingnya dengan cara wudhu sama seperti yang dilakukan oleh kakek tua itu, orang tua itu. Nanti ketika Sayyidina Husain wudhu, ditegur, Dek Husain, kata kakaknya Sayyidina Hasan, wudhumu itu salah, masa wudhunya kaki apa tangan kaki nggak urut begitu. Dan kakek yang di sampingnya itu dengar juga, oh salah ya Kak, emang harusnya gimana Kak? Harusnya wajah dulu baru tangan, kemudian usap kepala kaki. Nah kakeknya, loh berarti saya juga salah. Nah ini pura-pura nggak ngerti, emang kakek wudhunya gimana? Wudhunya ya salah kakek. Nah, itu namanya hikmah, bukan langsung ditembak. Nah, ini namanya memberikan pengajaran, teguran bil hikmah, dengan hikmah. Rawahu al-Imam Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim fi kitabil iman, dengan di dalam kitab iman, bab iman.